akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, pada video awal telah disajikan foto wawancara saya dengan salah satu leader dispatch atau outbound pada perusahaan supply chain management. Nah, pada wawancara tersebut kami membahas tentang aspek sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut, yang katanya narasumber itu sangat beragam. Kita juga membahas tentang aliran barang ataupun distribusi barang. Nah, selain itu saya juga menanyakan beberapa teknologi yang digunakan pada perusahaan tersebut. Terus saya menanyakan bagaimana pengeluaran budget untuk pengelolaan distribusi tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang aspek sumber daya manusia pada perusahaan logistik tersebut. Nah, narasumber mengatakan bahwa di perusahaan logistik tersebut sumber daya manusianya beragam. Dalam artian beragam itu ada generasi X seperti Bapak Sarinya sendiri sebagai leader, ada generasi milenial, ada generasi zilenialnya juga. Nah, keberagaman ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi perusahaan, asal perusahaan tersebut bisa memanage lingkungan atau budaya organisasi. Nah, narasumber juga mengatakan bahwa di perusahaan tersebut menanamkan nilai integritas yang sangat tinggi. Hal ini untuk membentuk keharmonisan pada lingkungan kerjanya. Itu sudah sangat bagus. Nah, yang sangat menariknya lagi dan kita kaitkan dengan studi kelayakan bisnis adalah adanya generasi X yang memiliki sifat seperti berdedikasi tinggi, disiplin, terus memiliki sikap yang stabil, dan generasi milenial yang adaptif, melek teknologi, dan ada generasi zilenial seperti saya yang dikatakan sebagai digital native ya, kita yang katanya kita mampu berpikir kreatif dan cepat. Nah, hal ini sangat menarik. Kita tegaskan bahwa sumber daya manusia itu aset sangat berharga. Nah, menurut Gibson pada teorinya, dia menegaskan bahwa sumber daya manusia bukan semata-mata hanya tenaga kerja, tetapi sumber daya manusia adalah aset penting bagi prinsipal untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, kita balik lagi membahas tentang keberagaman sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Tentu saja jika pada perusahaan memiliki keberagaman sumber daya manusia akan mempengaruhi, yang pertama adalah komunikasi yang biasanya susah dan ada sudut pandang yang berbeda ataupun metode bekerja yang berbeda juga. Misalkan Gen Z dan milenial lebih tertarik dengan metode modern dan teknologi, sedangkan generasi X lebih ke tradisional. Nah, namun selain ada tantangan juga ini menjadi peluang besar, di mana jika mereka menemukan keharmonisan atau kohesi dalam membangun budaya kerja akan menciptakan potensi sinergi dan mungkin karena sudut pandang yang berbeda-beda akan menciptakan strategi ataupun hasil yang luar biasa juga. Itu juga bisa terjadi. Narasumber juga mengatakan bahwa untuk menjaga keharmonisan perusahaan menjunjung tinggi nilai integritas. Nah, nilai integritas ini bertujuan untuk menjaga kolaborasi tim, menjaga standar operasional kerja, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum ataupun nilai-nilai budaya yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis dalam perusahaan tersebut. Jadi hal ini akan mendisiplinkan semua sumber daya manusia baik generasi X, milenial, zilenial. Nah, semuanya akan patuh terhadap nilai integrasi tersebut. Mohon maaf, maksudnya integritas ya, bukan integrasi. Nah, dengan adanya nilai integritas yang tinggi, perusahaan mampu menuntun sumber daya manusianya untuk mendukung operasional dan meningkatkan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Selain itu, dengan integritas yang tinggi juga akan menuntun sumber daya manusia itu
menuju kepatuhan terhadap organisasi ataupun prinsipal atau pemilik bisnis tersebut. Jadi tentang sumber daya manusia pada perusahaan logistik tersebut, saya menyimpulkan bahwa dengan keberagaman sumber daya manusia itu, lintas generasi tersebut akan menjadi kekuatan jika sumber daya itu memegang integritas yang tinggi. Nah, hal ini akan meningkatkan kinerja operasional atau peluang keberhasilan yang lebih bagi perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan tersebut. Jadi sumber daya manusia yang beragam ini akan di-maintain atau dijaga kohesi dan keharmonisannya dengan nilai integritas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas yang sebenarnya pada tugas adalah aspek produksi. Namun pada wawancara tersebut saya mewawancarai perusahaan yang bergerak di bidang logistik atau supply chain management. Nah, jadi pada aspek produksi saya ganti dengan aspek distribusi atau aliran barang. Nah, di sini aspek distribusi atau kita sebut saja perusahaan logistik atau supply chain management adalah pergerakan barang dari pemasok sampai dengan si konsumen. Jadi intinya adalah ketika barang itu masuk in melalui proses lalu out kirim sampai dengan ke konsumen. Nah, proses itu terjadi di supply chain management atau distribusian barang. Nah, dari wawancara saya dengan Pak Sari, beliau menjelaskan tentang awal mula barang datang atau pada perusahaan tersebut itu melakukan impor barang dari luar negeri. Jadi pada saat barang sampai di pelabuhan akan ditarik ke Cikarang Trayport, terus akan diangkut menuju perusahaan tersebut dan melalui proses yaitu di inbound. Nah, pada prosesnya inbound adalah membongkar dan menata atau menyimpan barang dengan efisien di warehouse yang sudah disediakan. Nah, narasumber juga mengatakan beberapa tantangan yang dimiliki inbound logistik atau inbound seperti keterlambatan barang datang ataupun okupansi WH atau warehouse atau tempat penyimpanan barang itu penuh, ataupun kondisi seperti adanya serangga ataupun hewan pengerat lainnya yang dapat merusak barang itu menjadi suatu tantangan, dan pengaturan layout pada penyimpanan atau warehouse itu sendiri. Nah, selain itu ketika warehouse penuh, narasumber mengatakan bahwa akan menjadi ledakan biaya di mana barang-barang impor ini tidak mampu lagi ditampung sehingga si peti kemas untuk menyimpan barang tersebut tidak langsung menuju ke perusahaan tersebut, sehingga harus mengendap di Trayport, di mana setiap 1x24 jamnya itu dibanderol dengan charging yang sangat besar, sehingga hal itu menjadi tantangan pada pengeluaran perusahaan tersebut atau cost atau budgeting perusahaan tersebut. Nah, pada wawancara tersebut narasumber juga mengatakan bahwa ketika hal itu terjadi, proses dan output itu harus dilakukan dengan baik atau harus seimbang antara in dan out untuk menjaga okupansi di perusahaan tersebut atau di warehouse tersebut. Nah, karena saya mewawancarai Pak Sari yang bekerja di bagian logistik atau supply chain management. Nah, beliau juga mengatakan resiko-resiko yang ada di inbound itu. Nah, yang pertama adalah penargetan efisiensi terhadap layout yang ada. Jadi di situ adalah bagaimana caranya. Nah, jadi narasumber juga menerangkan tadi ya bahwa misalnya tantangan terbesarnya adalah ketika
order itu akan mempengaruhi output. Nah, pada perusahaan logistik, demand atau permintaan order itu sangat fluktuatif ya. Jika demand itu tinggi dan prosesingnya itu tidak mampu memenuhinya, maka akan menjadi bahasanya akan menjadi crowded, warehouse itu akan sangat penuh. Nah, ini akan mempengaruhi di proses inbound, di mana inbound tidak bisa mengefisiensikan tempat penyimpanan lagi, akan memakan tempat-tempat yang seharusnya milik processing. Nah, jika inbound tidak melakukan itu, maka akan menghambat semua pengiriman yang harusnya datang atau masuk. Nah, jika pengiriman itu diberhentikan, maka akan terjadi yang namanya demurrage. Nah, kurang lebih narasumber menjelaskan seperti itu. Nah, jadi menurut saya sendiri, dengan adanya hal seperti itu, mungkin manajemen risikonya adalah dengan cara melakukan cross docking mungkin ya, atau melakukan proses di luar dari warehouse jika memang okupansi dari warehouse tersebut sudah melampaui kapasitasnya. Nah, mungkin hal itu bisa dipertimbangkan. Nah, selain itu, narasumber juga menjelaskan bahwa inventory di perusahaannya itu tidak mampu atau tidak diberikan legalitas atau delegasi untuk penyetopan atau pengepasan kebutuhan barang atau stok. Jadi stok itu benar-benar yang atur dari pihak buyer ataupun salesman. Nah, hal ini yang terkadang menyebabkan overstock karena output tidak keluar secara maksimal. Nah, jika proses inputnya diberhentikan ataupun di stop, maka pengiriman impor itu akan menjadi biaya tambahan, ada chargingnya, dan itu sangat fantastis. Itu yang akan mempengaruhi budget atau pengeluaran biaya operasional perusahaan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu yang dijelaskan di proses inbound pada perusahaan logistik itu. Nah, selanjutnya narasumber juga menerangkan untuk processing. Mohon maaf, banyak suara kendaraan. Ya, kita lanjutkan kembali tadi, yaitu di processing. Narasumber menjelaskan bahwa processing itu di perusahaannya ada yang namanya tim picking, storing, sampai. Nah, tugas mereka adalah memproses atau mengelola barang yang akan dikirim. Jadi barang-barang atau produk-produk yang udah di plan untuk dikirim akan diproses oleh mereka, yaitu seperti pengemasan, terus menarik ke area outbound. Nah, nanti narasumber juga menjelaskan tentang outboundnya. Nah, tantangan di processing ini adalah yang pertama adalah biasanya jika inboundnya itu sudah melampaui okupansi, mereka akan kesulitan untuk memproses barang-barang tersebut. Jadi misalkan mereka susah picking sehingga area mereka penuh dan mereka susah picking, ataupun saat alat-alat yang akan menarik barang tersebut ke outbound itu terhalang barang-barang punya inbound. Nah, mungkin hal-hal crowded yang ada di warehouse yang dijelaskan oleh narasumber kita kurang lebih kecrowdedan ketika order itu atau demand itu sedang meningkat, namun pada prosesnya tidak lancar atau mampet. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, pada proses ini narasumber juga menjelaskan tentang processing ini kan sebagai transformasi ya, dari barang in ke proses. Transformasi tersebut akan dikontrol oleh tim inventory, di mana mereka yang awalnya di in, barang-barang masuk itu dicatat atau simpan artikelnya atau jenis barangnya, dan ketika barang itu diproses, inventory juga akan memantau stok tersebut. Prosesnya adalah sedang diproses
untuk menuju pengiriman. Nah, setelah dari proses itu akan dilanjutkan ke outbound. Outbound itu pemuatan yang menuju armada yang akan mengirim ke konsumen ataupun customer itu. Nah, biasanya hal ini jika demand-nya itu standar, proses akan berjalan dengan lancar. Jika demand tidak sebanding dengan in, maka akan menjadi crowded. Dan jika demand tinggi dan in tinggi, juga akan tetap menjadi crowded atau akan memakan waktu lama untuk proses distribusi barang atau aliran barang tersebut. Nah, selanjutnya setelah barang di inbound, barang ditata di area staging itu, setelah itu akan di loading, dan setelah itu barang akan dikirim ke customer melalui transportasi. Nah, di sini juga transportasi itu menjadi lingkup yang sangat penting dari manajemen logistik tersebut. Nah, di mana kondisi eksternal itu bisa mengakibatkan kenaikan biaya dan lain-lain, ataupun ada peraturan pemerintah seperti larangan jalan dan lain-lain. Nah, itu termasuk tantangan eksternal bagi perusahaan logistik. Nah, narasumber menjelaskan tentang tantangan di transportasi seperti tadi ya yang saya jelaskan. Ada peraturan pemerintah yang mungkin akan menghambat pengiriman barang itu sampai ke customer. Adapun mungkin biaya yang fluktuatif dari pengiriman tersebut yang akan menekankan kepada budget. Nah, di sini untuk terkait transportasi yang akan digunakan untuk melakukan delivery. Nah, tugas procurement-nya adalah membangun MOU dengan pihak eksternal ataupun vendor. Nah, membangun MOU yang baik atau menggunakan manajemen relationship yang baik dan menguntungkan satu sama lain. Hal ini akan menjaga citra perusahaan dan akan menjalin kolaborasi antar perusahaan sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Nah, dari beberapa tantangan manajemen aliran barang tersebut atau manajemen distribusi, saya menyimpulkan ada beberapa mitigasi risiko ataupun beberapa strategi, kayak misalkan adanya just in time kepada bahan baku yang datang atau barang yang datang dari impor itu. Terus dilakukan cross docking atau ketika barang datang dilakukan di luar warehouse. Jadi ketika barang datang langsung dimuat lagi untuk pemenuhan demand yang sudah ada, mungkin seperti itu. Terus atau membangun mitra dengan supply chain lainnya seperti menyewa gudang dan lain-lain untuk memaksimalkan atau menyimpan barang akan menjaga okupansi warehouse tersebut. Nah, mungkin hal itu bisa mengefisiensikan lagi proses pendistribusian barang atau manajemen aliran barang. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah narasumber itu membahas tentang teknologi yang digunakan pada perusahaan tersebut. Pada penggunaan teknologi ini sangat bagus ya, karena menurut yang dijelaskan oleh narasumber, teknologi-teknologi yang digunakan di perusahaan tersebut sudah sangat modern lah ya, seperti misalkan pada sistem yang digunakan seperti SAP ya pada perusahaan umumnya, ataupun sistem pengiriman logistik. Nah, mereka itu menggunakan sudah non paper ya, atau sudah tidak menggunakan kertas, jadi semuanya sudah tersistem pada aplikasi. Nah, mungkin kita tidak bisa, narasumber tidak bisa menyebutkan aplikasinya apa, namun pada prosesnya ketika ada demand atau permintaan masuk baik dari customer maupun dari store sebagai barang stok, itu akan terbentuk seperti kode
nomor seperti itu. Nah, itu langsung akan ada alamat dan lain-lainnya di dalam, terus terkirim ke email si driver yang akan membawa, dan di situ sudah disediakan maps sehingga si driver sudah bisa membaca lokasi tempat customer itu, dan sebaliknya customer juga bisa membaca pergerakan barang miliknya udah sampai mana, misalkan masih proses staging sampai dengan sudah muat sampai dikirim. Mereka bisa memantau. Mungkin jika yang sering berbelanja online, mungkin menurut saya akan mirip seperti Shopee ya. Nah, dari teknologi tersebut itu sangat menghemat lah ya, karena non-paper lagi dan ramah lingkungan juga, tidak menyebabkan limbah dan tidak perlu melakukan filing dokumen. Nah, jadi semuanya memiliki historical yang tersimpan pada sistem. Namun kelemahannya ya tentu saja yang namanya sistem seperti cyber security atau pencurian data atau pembajakan data ataupun data terkena virus, mungkin hal-hal tersebut. Namun pada perusahaan tersebut dijelaskan juga oleh narasumber bahwa mereka memiliki tim IT, bahkan dari IT memiliki beberapa cabang seperti yang namanya logistik innovation. Mereka bergerak pada bidang yang membangun atau meng-create atau membuat aplikasi-aplikasi untuk mendukung berjalannya operasional perusahaan tersebut. Nah, dari hal ini mereka sudah memitigasi resiko yang akan terjadi atau sudah mencegah siap dengan resiko yang akan terjadi jika menggunakan digitalisasi. Nah, selain itu semua alat yang ada di perusahaan tersebut sudah tidak ada yang manual seperti hand pallet, semuanya sudah menggunakan hand pallet yang listrik atau mesin. Jadi sudah tidak ada yang benar-benar sudah menggunakan alat yang lebih praktis. Nah, selain itu dengan adanya mereka menggunakan sistem itu lebih mengefisiensikan dalam proses mereka. Narasumber menjelaskan di mana katanya dulu ketika ada audit, nah mereka filing bertumpuk-tumpuk untuk mencari satu dokumen saja udah setengah mati. Namun dengan adanya sistem mereka menjadi praktis, tinggal lihat data apa yang mau diaudit, semuanya udah praktis. Nah, menurut saya perusahaan ini sudah mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi ya, karena balik lagi ke tadi, dengan adanya sumber daya manusia yang beragam. Nah, jika organisasi mampu memberikan akuntabilitas atau manage SDM itu, nah mungkin strategi yang digunakan organisasi adalah dengan nilai integritas yang tinggi untuk membuat keberagaman generasi sumber daya manusia tersebut menjadi potensi yang besar ya untuk membangun organisasi atau mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari pembahasan teknologi juga narasumber menambahkan bahwa semua sistem yang ada di perusahaan tersebut benar-benar dikreat dari tim IT-nya itu sendiri. Jadi ada beberapa perusahaan logistik, bahkan kebanyakan perusahaan logistik yang menyewa sistem, seperti mungkin ada yang namanya yang saya ketahui sih ada Xylem ya, itu dari perusahaan Singapura yang menyediakan layanan aplikasi untuk digunakan perusahaan-perusahaan logistik. Nah, namun di perusahaan logistik tersebut menurut narasumber adalah semua sistem yang digunakan adalah pure create hasil dari IT dan tim inovasi logistik pada perusahaan tersebut. Nah, selain itu bahkan narasumber juga mengatakan penggunaan SAP kemungkinan akan dihilangkan dan akan digunakan sistem mereka sendiri. Nah, dan mereka akan mengajak beberapa pihak terkait untuk mengikuti aturan main perusahaan tersebut. Nah, mungkin dari sisi teknologi perusahaan tersebut sudah sangat bagus lah ya, dan
beberapa tantangannya juga sudah mereka manage untuk resiko yang akan terjadi sudah dicegah. Dan narasumber sedikit menjelaskan dan mengatakan bahwa dengan adanya sistem, mau sefluktuatif apapun, mau naik turun apapun permintaan ataupun demand dari konsumen ataupun customer, itu akan lebih efisien daripada tidak menggunakan sistem ataupun digitalisasi. Nah, narasumber juga mengatakan di era sekarang kan lebih banyak orang yang gemar e-commerce atau berbelanja online. Perusahaan tersebut juga memiliki aplikasinya sendiri, websitenya sendiri untuk menawarkan produk-produknya, walaupun beberapa masih menggunakan aplikasi seperti Shopee dan lain, tapi pada dasarnya mereka berjualan menggunakan aplikasinya sendiri yang mereka pasarkan melalui branding-branding yang ada di armada pengiriman mereka sendiri. Nah, hal ini menurut saya sudah cukup sangat bagus ya, baik dari segi pemasaran sistem mereka dan lain-lain. Mungkin jika itu dikembangkan, mereka bisa membuat aplikasi ataupun sistem yang bisa disewakan ke perusahaan lain dan membangun MOU dengan perusahaan lainnya juga. Nah, yang selanjutnya adalah kami mendiskusikan tentang pengelolaan anggaran atau budgeting. Nah, di sini narasumber menjelaskan bahwa tantangan di perusahaan logistik dalam pengelolaan anggaran itu meliputi seperti transportasi. Kenapa transportasi? Kan seperti yang saya katakan tadi, misalkan ada kenaikan biaya bahan bakar atau pada saat yang ramai atau peak season seperti event lebaran, Nataru dan lain-lain. Nah, mereka biasanya memberikan biaya tambahan charging atau bahasanya adalah tuslah. Terus yang ketiga seperti penambahan rute atau armada alternatif sesuai permintaan si customer karena menyesuaikan demand yang ingin cepat berhubungan dengan kecepatan yang lebih. Nah, itu akan mempengaruhi pengelolaan anggaran. Nah, itu di bidang transportasinya. Nah, yang selanjutnya ada di bidang penyimpanan barang atau pengelolaan inventory. Itu bisa memakan kos atau biaya rasional yang banyak juga. Hal ini dikarenakan jika inventory dalam kontrolnya tidak sesuai, narasumber mengatakan misalkan ketika ada beberapa barang yang loss atau tidak tercatat pada sistem, itu akan menyebabkan antara stok barang di warehouse dan di sistem akan berbeda. Ini akan menjadi masalah ketika audit. Ada beberapa case yang dijelaskan oleh narasumber, seperti misalkan ketika barang di sistem masih ada tapi aktualnya barang sudah sampai di customer. Nah, hal itu menyebabkan problem di mana barang di sisi minus. Nah, terkadang proses invoice-nya juga terganggu, itu mengganggu pendapatan. Dan jika overstock, kontrol dari inventory-nya overstock dan tidak bisa mendiskusikan yang mungkin dengan si buyer untuk menghentikan proses impornya, maka itu akan menyebabkan kemacetan sehingga membuat operasional tidak lancar, sehingga menimbulkan lembur dan mungkin menyebabkan transportasi yang mengirim menunggu lama sebelum dimuat. Nah, itu akan menimbulkan charging juga. Yang selanjutnya adalah biaya penyimpanan yang tinggi, misalkan seperti ketika okupansi gudang melebihi batas kapasitasnya, biasanya perusahaan ini menyewa gudang lainnya dengan anggaran yang tinggi. Selain itu, pemeliharaan perusahaan itu untuk memelihara warehouse atau tempatnya atau gudang itu juga memerlukan
merupakan biaya yang sangat mahal, namun di sini saya tidak boleh menyebutkan. Nah, dalam agar hal itu tidak terjadi, seharusnya buyer dan inventory mengontrol hal tersebut. Tantangan selanjutnya adalah permintaan pasar yang berubah-ubah. Misalkan si sales ataupun buyer itu mengimpor barang dengan sofa lipat misalkan ya, tapi ternyata di pasar sudah tidak laku atau customer tidak menginginkan itu. Jadi hal itu akan membuat kemubaziran atau waste atau pemborosan pada produk tersebut, sehingga nah yang selanjutnya yang menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran atau budget itu ada operasional, terus kan yang dipengaruhi karena adanya bencana alam atau perubahan regulasi, adanya pandemi. Nah, hal itu akan membuat biaya tak terduga, sehingga pengelolaan tersebut juga sangat beresiko tinggi terkait budget ataupun anggaran. Nah, jadi dari semua itu kesimpulannya dalam memitigasi manajemen risiko dibangun, menurut saya membangun kolaborasi dengan mitra perusahaan tersebut, seperti mencari pemasok barang yang harganya lebih kompetitif, terus membangun kontrak panjang dengan transportasi yang digunakan untuk pengiriman, terus menyiapkan dana darurat untuk hal-hal yang tidak terduga, terus evaluasi berkala seperti melakukan audit secara kontinu atau lebih sering gitu, terus perombakan flow proses kerjanya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu proses wawancara yang saya lakukan dan Pasari, diskusi ringan terkait supply chain management pada perusahaan logistik yang tidak saya sebut namanya. Nah, dari sini saya mau ambil kesimpulan bahwa setiap perilaku bisnis atau pelaku bisnis pasti akan ada tantangan dan ada peluang. Nah, bagaimana kita menguji peluang itu atau tantangan itu bisa teratasi dan peluang itu bisa tercapai. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.